Shalom. Jumpa lagi pemirsa Klapo Sukacita yang Allah kasihi dan cintai. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa, kami mengucap syukur bahwa Tuhan masih peduli kepada kami untuk menyiapkan makanan rohani dalam memberikan kami kenyangan dan minuman rohani untuk memberikan kami kelegaan. Oleh sebab itu berikanlah kami konsentrasi untuk menikmati firman-Mu yang selalu akan menghidupkan kami, serta dengan meresponi akan firman-Mu untuk kami dapat memberlakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari, supaya kami ada dalam jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, maka hamba yang Engkau Allah percayakan, lengkapi hamba dengan hikmat dan pengetahuan, dan mari Tuhan berfirman kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut akan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 22 sampai pada ayatnya yang ke-24, mengatakan kepada kita, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24 diberikan tema malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Berbicara tentang malaikat, dalam kitab Daniel ada penyebutan 2 kali nama malaikat, dan pada kitab Yesaya 1 kali dalam nama penyebutan malaikat. Malaikat yang seringkali kita kenal dengan nama malaikat Gabriel itu dapat kita lihat pada kitab Daniel pasal 8 ayatnya yang ke-16, dan malaikat Mikael sang penghulu malaikat yang terambil kita lihat pada pembacaan Daniel pasal 10 ayatnya yang ke-13, serta nama malaikat penyesat yaitu Lucifer atau bintang timur, putra fajar, itu dapat kita lihat pada Yesaya pasal 14 ayatnya yang ke-12. Ini 3 nama malaikat, 2 nama malaikat yang berperan sangat baik, tetapi 1 nama malaikat yang berperan dengan penyesatan, selalu mau mempengaruhi akan setiap umat-umat Tuhan yang dimana mereka percaya kepada Tuhan. Maka kita kembali melihat dalam pembacaan firman Tuhan pada malaikat-malaikat yang telah menyatakan kepada perempuan-perempuan yang pagi-pagi buta, mereka pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki tubuh yang telah terbujur kaku. Mereka itu adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome yang telah memberi rempah-rempah. Mereka yang pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Tujuan mereka untuk berada di kubur Yesus. Yesus tahu, karena dia sendiri adalah Allah yang ingin mau menyatakan bahwa dia hidup. Dan ia akan menggantikan kesedihan mereka, perempuan-perempuan ini, sebagaimana mereka ditegur oleh Yesus ketika Yesus menjalani suatu penyaliban, penderitaan dalam memikul salib, dan mengatakan kepada mereka, jangan menangisi ia, tetapi tangisilah dirimu dan juga tangisilah akan anak-anakmu. Tangisan ini jangan sampai berlarut-larut di dalam perjalanan kehidupan mereka, sehingga kebangkitan Yesus mau menyatakan bahwa dia hidup. Kemenangan telah ia berikan, yang adalah sukacita yang begitu mendalam, mereka harus rasakan. Sehingga malaikat mengatakan kepada mereka, perempuan-perempuan ini, bahwa ia hidup. Berarti dia tidak mati, ia hidup dan ia ada. Suatu kesaksian yang perempuan-perempuan telah mendengar sendiri suara malaikat yang mengatakan kepada mereka, dan juga mereka melihat secara langsung bahwa Yesus itu telah hidup. Maka beberapa teman
Kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Beberapa dari murid-murid Yesus inilah mereka yang telah mendengar berita sukacita dari perempuan-perempuan ini. Mereka tidak percaya, mereka ingin pergi untuk mau melihat benarkah bahwa Yesus itu sudah bangkit dan dia itu hidup. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mereka hadir untuk mau melihat kubur yang kosong itu. Mereka berjalan dengan kedagingan, bukan mereka berjalan dengan iman, sehingga mereka tidak dapat bisa untuk melihat bahwa benar Yesus itu dia hidup, karena mereka masih ada di dalam suatu keberdosaan. Maka marilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang dapat menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, yang dapat membaharui kita, dan penebusan itu telah terjadi, Ia berikan. Dan jangan lagi kita kembali pada dosa, karena upah dosa itu adalah maut. Kemenangan telah Ia berikan. Responilah kemenangan itu lewat suara malaikat yang mengatakan bahwa Dia telah hidup. Kehidupan Dia berikan untuk saya dan pemirsa bukan hanya dalam satu bentuk, tetapi semua sisi akan kita dapati kehidupan yang Dia berikan. Maka menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang menaruh iman dan harap kasih sepenuhnya di hadapan Dia, tidak akan mengalami suatu kesusahan dan penderitaan, tetapi yang akan kita dapati janji dan berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Dia telah hidup dan memberikan kehidupan bagi kita. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajarilah kami untuk selalu mau percaya dengan suatu perkataan tentang firman yang menghidupkan kami. Jangan kami takut, jangan kami ragu, jangan kami bimbang, tetapi kami tetap memiliki iman yang membawa kami selamat, hidup atas kepercayaan kami sepenuhnya di hadapan-Mu Bapa. Pulihkan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, bahkan pemirsa Klapo Sukacita. Kehidupan ini Tuhan berikan lewat channel Klapo Sukacita yang selalu hadir dalam membangunkan akan iman kami lewat firman-Mu. Maka mari Tuhan, berkatilah kami, karena kami percaya Engkaulah Sang Pemberi berkat dan janji yang selalu akan kami dapatkan, rasakan dalam perjalanan kehidupan kami tiap-tiap hari. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.